Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso, salam persaudaraan untuk seluruh pesilat di manapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu informasi mengenai pengesahan warga. Saudaraku dimanapun berada, hari ini saya mendapatkan informasi dari pusat untuk pelaksanaan pengesahan pada angkatan 127 akan berbeda dari biasanya dikarenakan pemerintah menghimbau kewaspadaan kita selaku organisasi besar di Indonesia agar ikut berpartisipasi menjaga penularan wabah virus yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yakni virus COVID-19. Maka dari itu kita selaku anggota atau warga dari perguruan ini juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah penularan virus ini dengan mematuhi peraturan-peraturan dan himbauan yang disampaikan oleh pengurus pusat. Baik saudaraku, akan saya bacakan beberapa hal yang perlu kita laksanakan terkait pengesahan angkatan 127 untuk warga tingkat 1 dan 113 untuk warga tingkat 2. Dalam surat yang bernomor 10 garis miring SE garis miring IKSPI Pusat garis miring 4 Romawi garis miring 2020 perihal pemberitahuan dan ketentuan pengesahan jarak jauh disampaikan kepada Ketua Pengurus Daerah, Ketua Cabang, Ketua Koordinator Mandiri, dan Perintis Perguruan IKSPI Kerasakti se-Indonesia. Salam persaudaraan Jinso. Yang pertama, dasar dari surat ini didapat dari poin A, Rapat Pengurus Pusat Perguruan IKSPI Kerasakti tanggal 19 April 2020 tentang jadwal rencana kegiatan rutin pengesahan warga baru setiap 4 bulan. Poin B, penetapan pemerintah tentang perpanjangan status darurat COVID-19. Poin C, keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 180 garis miring KPTS garis miring 013 garis miring 2020 tentang keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus COVID-19 yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tidak ditentukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan seluruh wilayah Jawa Timur. Dan pada hal kedua, sehubungan dengan hal tersebut, hal pertama tadi maksudnya diberitahukan bahwa jadwal kegiatan pengesahan warga baru perguruan IKSPI Kerasakti ditentukan sebagai berikut. Poin A, pengesahan jarak jauh tetap diadakan dan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020. Poin B, pengesahan jarak dekat ditunda pelaksanaannya dan ditentukan atau diberitahukan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan bencana wabah penyakit akibat virus COVID-19 dinyatakan aman oleh pemerintah. Jadi dari sini saya sampaikan bahwa untuk pelaksanaan pengesahan jarak jauh akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Akan tetapi pengesahan jarak dekat akan menunggu keputusan dari pemerintah terkait keamanan wilayah dari penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya, hal yang ketiga, bagi pengurus daerah, cabang, koordinator mandiri atau perintis perguruan IKSPI Kerasakti yang akan mengesahkan siswa atau warga baru jarak jauh diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Jadi diatur pelaksanaannya untuk sesuai dengan himbauan dari pengurus pusat.
Kalau biasanya mungkin ada tambahan-tambahan yang dilaksanakan di cabang-cabang, mungkin untuk kali ini kita harus sesuai dengan aturan. Yang pertama, poin A, pengesahan warga baru tidak diperkenankan mengundang, mengumpulkan, atau menghadirkan warga IKSPI untuk menyaksikan acara pengesahan tersebut. Jadi kalau biasanya warga-warga itu datang dari seluruh daerah ke cabang yang melaksanakan yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan, untuk kali ini warga-warga dihimbau agar tidak melakukan hal tersebut. Dan ini bukan berarti pengurus tidak menginginkan seniornya menyaksikan junior menjadi warga baru, tapi ini berkaitan dengan keamanan kita juga. Selanjutnya, poin B, pengesahan warga baru dilaksanakan di tempat latihan masing-masing dan hanya didampingi oleh pelatihnya. Jadi kalau di cabang tersebut ada beberapa ranting yang melaksanakan latihan dan ada beberapa siswa yang mengikuti pengesahan, maka pengesahan bisa dilaksanakan di tempat latihan masing-masing didampingi oleh pelatihnya. Poin C, bagi tempat latihan yang jumlah siswanya lebih dari 10 orang, maka pelaksanaan pengesahan dijadikan 2 tempat. Nah, berarti kalau dalam satu ranting itu ada 10 siswa yang akan naik menjadi warga, dibagi 2 tempat seperti itu. Jadi 5 orang didampingi 1 orang pelatih. Atau dibagi waktunya, bergantian gitu, bergiliran dengan berselang hari, atau diganti waktunya dengan mengganti hari pelaksanaan. Misal yang kelompok A tadi yang 5 orang hari Rabu, kelompok B nya hari Kamisnya, seperti itu. Poin D, pelaksanaan acara pengesahan dimulai berbuka bersama. Pelatihnya menyelenggarakan atau melakukan serangkaian acara. Kalau acara biasanya mungkin berbeda-beda di tempat-tempat cabang pelaksanaan pengesahan ini ya. Mungkin ada tambahan lain-lain, tes mental, atau mungkin ada pelaksanaan kopdar atau silaturahim. Tapi untuk pengesahan kali ini akan dilaksanakan sesuai dengan aturan seperti ini, sebagai berikut ya. Yang pertama, memimpin pengucapan sumpah warga. Jadi pelatih memimpin pengucapan sumpah warga untuk warga tingkat 1. Kemudian yang kedua, pemimpin mengucapkan ikrar kesetiaan untuk ikrar kesetiaan perguruan bagi siswa tingkat 2 atau calon pendekar. Untuk yang pertama tadi untuk warga, sumpah warga, kemudian yang kedua ikrar kesetiaan untuk calon pendekarnya. Selanjutnya yang ketiga kan buka puasa gitu ya. Setelah disumpah tadi ikrar, kemudian berbuka puasa dengan air putih. Selanjutnya yang keempat, memimpin doa selamat atau keselamatan untuk warga baru dan seluruh keluarga besar perguruan IKSPI Kerasakti. Poin kelima, baru makan, berbuka puasa. Setelah minum tadi sudah, terus berdoa, kemudian berbuka puasa bersama. Yang keenam, penyerahan perlengkapan kepada warga baru, baik sertifikat, KTA, seragam, itu kemudian diserahkan oleh pelatih kepada warga atau pendekar baru. Dan yang ketujuh, acara pengesahan selesai. Yang ketujuh harus selesai, tidak ada tambahan lagi dan langsung dibubarkan, seperti itu. Baik, selanjutnya setelah ini acara pengesahan ini selesai, poin yang E-nya, acara tasyakuran warga baru yang bersifat mengumpulkan massa di setiap pengda, cabang, koordinator, ranting mandiri ataupun perintis tidak boleh dilaksanakan sampai dengan perkembangan bencana wabah penyakit akibat virus tersebut akan diberitahukan lebih lanjut oleh pusat.
Jadi tidak ada tasyakuran, tidak ada acara kumpul bersama, tidak ada acara kopdar gitu ya. Untuk silaturahim satu cabang itu untuk sementara ditahan dulu. Kemudian poin F, ketua Pengda, ketua cabang, ketua koordinator mandiri atau perintis perguruan IKSP IKRA Sakti bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan pengesahan jarak jauh yang dilaksanakan di wilayah masing-masing sesuai dengan peraturan pengesahan jarak jauh yang telah ditentukan oleh pusat. Jadi tanggung jawab dari pelaksanaan acara ini diserahkan sepenuhnya kepada pengurus cabang, Pengda, dan koordinator ranting mandiri yang melaksanakan. Buat pengurus-pengurus ranting yang ada di Bengkulu Utara agar menyimak video ini kemudian melaksanakan sesuai dengan anjuran pusat. Kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan itu ada di pengurus ranting masing-masing untuk di Bengkulu Utara ya, dan kalau di koordinator akan melaksanakan juga boleh. Jika di ranting tidak memenuhi jumlah anggota, hanya ada satu, mungkin akan digabungkan ke koordinator, itu juga bisa, yang penting jangan lebih dari 5 orang. Demikian untuk surat edaran ini disampaikan oleh pengurus pusat, dalam hal ini sekretaris pusat di Madiun, dan saya terima pagi tadi melalui pesan WhatsApp ya. Dan penutupnya demikian, untuk menjadi maklum dimohon kepada para ketua segera mensosialisasikan dan memberi penekanan kepada para pengurus dan para pelatih di jajaran masing-masing agar mentaati peraturan dan tidak melakukan penyimpangan dan melakukan hal yang salah dalam pelaksanaan prosesi pengesahan jarak jauh yang telah ditetapkan oleh pusat. Atas perhatian, kesediaan, dan kekompakan serta kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Salam persaudaraan Jinso. Ditandatangani oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Bambang Sunarja. Demikian sedulur, warga, dan pemirsa NTTV dimanapun berada, terkhusus untuk yang berada di Bengkulu Utara, pada calon siswa agar bisa mentaati aturan perguruan yang telah disampaikan melalui pesan tadi. Dan saya meminta untuk khusus Bengkulu Utara bisa segera berkoordinasi, kita melakukan rapat secepatnya di grup WhatsApp ya. Dan bagi pemirsa dimanapun berada, mungkin video ini ada manfaatnya untuk kita semua selaku warga IKSP IKRA Sakti. Jika ada manfaatnya, saya akan sangat senang sekali. Dan jangan lupa dukung terus channel NTTV agar dapat memberikan informasi mengenai perguruan IKSP IKRA Sakti ke seluruh pelosok di Indonesia, seluruh penjuru di Indonesia, dan memberikan manfaat untuk dulur-dulur semua. Tekan tombol subscribe, tekan lonceng agar mendapatkan notifikasi selanjutnya. Jangan lupa di like videonya, dan jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso.